Silakan Bunda Aminah untuk membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera di mana berada, serta salam kami peserta pelatihan kegiatan online atau PKO, tepatnya kelompok 262, mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bergabung bersama kami dalam presentasi aneka pasta dan cara pengolahannya. Tentunya Bapak Ibu pernah mendengar nama-nama makanan seperti lasagna, kemudian spaghetti, makaroni skotel, dan fettuccine. Ini makanan harganya sangat tinggi. Yuk, Ibu semuanya. Kami silakan Ibu Ajalina. Terima kasih Bu Aminah, Ibu Nur Hayati sudah memperkenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengenalkan Trendy. Adalah ciri khas dari makanan yang nggak mau tampil ya Pak Dendi. Kak Dendi. Pak Dandi. Mana ya Pak Dendi? Pak Dandi.
Iya, soalnya ini nggak muncul. Tapi saya nggak lihat. Nggak muncul Pak Dendi. Ada. Oke. Udah. Udah. Sudah Bu, udah muncul. Mana dia? Mana nih Pak Dendinya nih? Sudah nampak Bu? Iya, cuman iya. Ingat bisa jalan ya Pak Dendi. Jelaskan aja. Jadi pasta itu terbuat dari tepung terigu yang tepung salmonella. Nah, dia membuat olahan masing-masing mempunyai ciri khas daripada pasta ini sendiri itu bermacam-macam ragamnya. Ada yang khusus terbuat khusus dari baru jantung Bu pada di mana. Nah, jadi pasta itu bisa diolah berbagai cara, rasa, ciri khas dari masing-masing. Cuman kalau yang namanya ciri khas Itali adalah kita selalu yang diolah adalah pasta lasagna, spaghetti, fettuccine, terus juga makaroni yang paling biasa dikenal di Itali. Adapun selain dia pasta yang ada seperti yang tadi saya sebutkan, ada juga pasta basah. Biasanya diolah yaitu ravioli, terus yang dibuat langsung oleh ibu-ibu rumah tangga. Atau kita sendiri juga membuat bisa membuat bahan-bahan yang dasarnya tepung durum atau semolina. Nah, karena ini waktu juga tidak lama, saya percepat lagi bahwa olahan dari pasta itu bisa diolah. Yang pertama kita buat makaroni scuta. Makaroni scuta itu biasanya dibuat dari bahan makaroni yang umum Ibu kenal. Biasa makaroni itu selalu dibuat dengan untuk pelengkap sup atau untuk pelengkap hidangan lain di Indonesia, tapi kalau di kita itu biasanya udah langsung kita pakai untuk membuat makaroni skutel. Apa bahannya makaroni skutel itu? Adalah makaroni, terus susu, lalu telur, bawang bombay dengan dilengkapi bumbunya garam, merica, makaroni. Kita harus kenal dulu sebelum kita mengenal lebih jauh bagaimana kerja apa yang akan dilakukan. Kita harus tahu dulu bahwa pasta itu harus rasanya al dente itu memasak makaroni atau pasta direbus tidak lebih dari 11 menit atau sampai 11 dan 15 menit ya Bu ya. Nah, itu tidak boleh lebih dari itu. Nah, kalau sampai dia lebih dari itu, nanti hasilnya dia akan menjadi bubur.
Itu yang paling nggak enak, jadinya gal. Makanya kita kalau mengenal pasta itu harus mengolahnya dengan teknik al dente. Jadi memang kita berbau-bau kontinental Eropa, jadi harus masak ada waktunya. Nah, terus juga kita kalau memasak makaroni itu setelah waktu mendidih dulu. Air mendidih, tiriskan. Waktu kita merebus, jangan lupa tambahkan minyak ataupun margarin ataupun butter, ya. Supaya apa? Supaya makaroninya atau pasta. Nah, setelah itu ditiriskan, diamkan. Nah, baru kita mengolah. Apa yang diolahnya? Bawang bombay diiris, terus ditumis atau disote. Sudah disote, terus udah harum, masukkan smoke beef, atau kalau nggak ada cornet juga boleh, daging giling juga boleh. Sudah itu sudah dia merata dan harum, baru masukkan makaroni, masukkan susunya. Aduk sampai dia menjadi melteh, kata orang Belanda ya. Rasanya dia sudah bersatu. Nah, kalau sudah siapkan pirekah boleh, loyang boleh, atau cup yang bisa. Sudah itu tuangkan ke dalam cup atau loyang atau pirek yang sebelumnya di margarin. Nah, sudah itu baru tuang lagi dengan kocokan telur serta susu. Ya, terakhir kasih parutan keju dan bakar. Nah, itu dari makaroni. Dibakar berapa lama? Kurang lebih sampai 45 menit. Ada lagi yang paling mudah, fettuccine. Ini itu dia dibuatnya paling fettuccine sama prosesnya al dente juga, direbus, terus kita bikin saus dasar putih atau yang disebut dengan bechamel. Jadi saus putih dasar putih itu dia nanti dibuat seperti tadi atau dicop, dicincang, terus panaskan margarin sampai harum, masukkan terigu 1 sendok, sudah itu sudah 1 sendok, masukkan lagi aduk sampai dia bercampur. Nah, sudah tercampur rata, baru masukkan fettuccine-nya, aduk langsung setelah panas yang untuk piring. Kalau kita Indonesia piring makan ya Bu, karena orang Italia dalam, di Indonesia piring dalam, bukan piring yang ceper gitu, atau bukan khusus untuk kita seperti makan makanan Minang terus ada lekukannya, piring makan biasa. Nah, itu makannya dengan memakai garpu, tidak pakai sendok tapi pakai garpu, diputar. Fettuccine ya, kita beranjak yang mulai agak sulit, yaitu spaghetti. Ada spaghetti aglio, spaghetti napoletan, ada spaghetti bolognese, ada spaghetti carbonara, itu banyak. Nah, jadi nanti itu prosesnya sama. Kita yang namanya pasta semua proses merebusnya sama. Tidak boleh lebih dari 15 menit ya, karena dia akan prosesnya akan lebih dari al dente, jadi menjadi overcook atau disebut dengan kematangan ya Bu, overcook. Nah, nanti setelah itu tiriskan spagettinya, kita bikin adonan untuk sausnya disebut dengan bolognese. Bolognese itu terbuat dari saus tomat yang dipotong dadu-dadu, terus dikasih lagi bay leaf, thyme, oregano,
terus apalagi merica, garam. Nah, itu ciri khas dari Itali. Jadi harus ada herbs atau bumbu-bumbu yang khusus Itali. Karena itu dari Itali dan berwarna merah. Kalau seperti tadi makaroni scuta itu putih, lalu tadi fettuccine. Kalau bolognese itu ciri khasnya adalah berwarna merah. Jadi memang harus merah. Nah, ciri khasnya lagi dia tajam dengan bumbu-bumbunya seperti oregano, bay leaf, terus thyme, itu memang harus tajam. Jadi terasa sekali herbsnya. Nah, setelah dia jadi, si sausnya tadi dikasih masukkan daging gilingnya. Daging giling yang sudah direbus ya Bu, jangan daging giling langsung digiling, tapi direbus sebentar dengan kaldunya sedikit dimasukkan. Lalu aduk, terakhir masukkan keju parut sedikit. Nah, kenapa sedikit? Karena permukaan spaghetti bolognese-nya. Ya. Spaghetti bolognese. Nah, ada lagi tahapan yang paling susah. Apa lasanya itu? Lasanya itu lembaran pasta lebih besar ini dan lebih lebar kurang lebih sekitar 4 sentian. Lalu panjangnya kurang lebih 10 cm. Nah, itu rasanya prosesnya lebih ribet antara tadi ya dikombin dengan bolognese. Jadi ada dua saus. Yang pertama adalah saus bolognese-nya, yang kedua tadi yang siap merebus pastanya itu tingkatannya al dente. 15 menit tiriskan ya, tadi jangan lupa dikasih juga minyak boleh atau enggak ada margarin boleh atau ada butter juga boleh. Kalau sudah matang tiriskan. Nah, waktu tiriskan supaya kalau sudah ada tadi minyak. Nah, kalau sudah itu baru kita ambil pirek atau cetakan apapun loyang ataupun apa cup yang bisa dibakar ya. Oles dulu. Terus setelah dioles dengan margarin, lapisan pertama adalah kita kasih lasanya. Sudah kasih lasanya, kita masukkan saus bolognese tadi. Sama dengan kayak spaghetti, ada dagingnya. Taruh di lapisan kedua. Terima kasih Bu Lina. Ya, oke. Jadi mungkin garis besar aja itu lasanya fettuccine dengan makaroni scuta. Baik, ibu-ibu mengingat waktu, nanti kalau bertanya silakan bertanya. Terima kasih ibu-ibu. Oke Bu Lina. Ya baik Ibu Nur. Ya, cek dari tidak tahu tentang pasta. Kemudian apakah Pak yang beredar? Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau pasta itu berbeda dengan yang beredar di pasaran saat ini. Mie kalau pasta ya bilang pasta gitu. Kalau pasta tadi dibilang bahwa dibuat dari tepung semolina, tapi kalau mie dibuat dari tepung terigu yang protein rendah, tapi kalau pasta proteinnya tinggi. Kalau terigu yang di banyak dan dijawab gimana yang ya. Ada lagi Bu? Baik. Persilakan, masih ada waktu
Saya mau tanya, dari gambar-gambar yang ini nih, pasta yang ada di dalam gambar, menurut Ibu yang paling lezat itu dan nilainya paling mahal yang mana tuh, Bun? Kalau Bu Nenden, semuanya rasanya enak, tapi biasanya satu kotak Itu dengan mereknya yang ada Aglio itu sudah harganya 65.000. Tapi kalau makaroni ada yang 8.000, yang satu kotak plastiknya, packnya fettuccine ada yang 11.000, ada 10.000, tapi rasanya itu yang paling mahal. Makaroni murah. Bisa sekarang malah makaroni di pasaran dibuat malah digoreng ya Bu, dijual gorengan gitu kalau Iya. di pasaran, kalau di Indonesia ya, tapi sebenarnya udah salah kaprah gitu. Kalau di sini kan kalau orang-orang Sunda itu Bu sekarang yang lagi ngetren itu kan seblak ya. Jadi dibikin makaroni itu dibikinnya seblak basah, Betul, seblak kering gitu Bun. Nah betul. mungkin yang tadi yang dijadiin seblak kering itu yang makaroni Kalau yang dibuat seblak biasanya makaroni Bu Nenden, makaroni yang keriting, yang spiral, yang semuanya rata-rata makaroni. Kenapa makaroni termasuk murah? Kan dia kalau direbus nggak terlalu mekar dia gitu. Gitu loh. Rata-rata makaroni dibuat ada lubang, terus juga kandungannya si yang makaroni glutennya tidak terlalu tinggi. Gitu. Itu Bu Nenden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikut karena guru-guru mau seperti ini kami webinar nasionalnya ini dikembangkan. Jadi semua guru-guru SMA, SMK, MA itu kita hadirkan dari seluruh Indonesia sehingga ini sangat banyak manfaatnya. Memang bagus, saya belum pernah menemukan webinar terkait dengan masalah olahan, masakan olahan kuliner, karena saya juga kuliner. Kami ini termasuk sop, membuat sop, baik sop mau sop apa saja, kalau dikasih makaroni itu nilainya lebih enak, lebih ada rasa yang nggak bisa hilang gitu. Jadi kami harap ke depan nanti jadi tidak hanya webinar, tapi nanti anak-anak didik kita di apalagi di era pandemi COVID seperti ini, dan kemudian menginspirasi murid-muridnya, maka nanti kita kasihan karena mereka itu pemimpin masa depan 15 tahun yang akan datang, mereka akan mencapai puncak kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Bapak. Terima kasih Pak Gus. Iya. Itu memang di wira swasta dengan pandemi ini mereka juga berwirausaha sendiri masing-masing untuk beli katanya pulsa, karena kita harus daring dan luring. Jadi mereka buat spaghetti, dia buat makaroni, fettuccine di lewat WA, IG dan sebagainya. Itulah kelebihan dari anak-anak ini. Itu mungkin Bapak, terima kasih. Juga yang membatasi. Ya, baik. Itu lagi tinggal beberapa menit lagi, berarti mohon maaf ada Bapak Ibu yang lain tidak bisa bertanya, nanti kita langsung ke WA Bu. Baik.
Terima kasih Bu Lina. Kalau bisa ada hal-hal penting yang mau disampaikan sebagai kesimpulan Bu Ajah pada sore hari ini. Luar biasa. Baik Ibu Nur Hayati, terima kasih. Ini saya sampaikan kepada ibu-ibu sudah mengenal aneka pasta. Silakan Ibu mencoba, berani mencoba. Karena memang betul kata Bu Nenden tadi, di Jawa Barat malah kerupuk dibuat. Kita memang di Jawa Barat seperti itu Bu. Makaroni saja dibuat seblak. Nah, kenapa kita tidak kembangkan? Walaupun itu di pelosok, kalau kita tidak ada bahan yang seperti yang normal, ya sudah nggak usah pakai hub juga nggak apa-apa. Tapi namanya kita dikombine spaghetti, combine boleh dengan bumbu rendang, boleh dengan bumbu opor apapun boleh. Mungkin ini dengan Nusantara, itu rasa Nusantara. Silakan. Jadi kita tidak selalu harus berbau Itali. Jadi namanya fusion. Tapi dengan Indonesia itu masakan fusion istilahnya. Mungkin itu saja Ibu dari saya. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan maka pada sore hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ajalina. Kemudian saya ke Ibu Aminah lagi untuk menutup kegiatan kita. Aminah, persilakan. Pak Dandi, tolong Bu Haji Aminah dibuka ya. Ada suaranya. Gak ada suara. Udah dengar. Apalagi nantinya kita rumah masing-masing sehingga semakin dicintai oleh keluarga kita dan menjadikan anak-anak didik tentunya memiliki jiwa benar ya. Bapak Ibu guru dimanapun berada, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh anggota PKU 26 atas kerjasamanya dan semangat 45-nya sehingga acara kita dapat laksana dengan baik pada sore hari ini. Tentunya masih banyak kekurangan. Maaf kepada Ibu Nenden yang senantiasa setia mendampingi kita semuanya sehingga kita mendapatkan pengetahuan dalam kegiatan ini. Akhirnya begitu saja. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.